Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana lil zalimin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para masyayikh sepuh bini sepuh khusus matang panjenenganipun Rama Kiai Haji Ahmad Said Lafif Lutfil Hakim lan para ulama sedayanipun ingkang boten kula sebat setunggal pokok setunggal nyuwun izin dalem nampi amanah membacakan manaqib beliau Kiai Haji Abdurrahman bil Qasdil Haq yang kita hadir pada hari ini. Di samping kita mendoakan beliau beserta dzurriyyahnya dan kita ingin mengetahui sejarah perjuangan Simbah Abdurrahman sehingga berhasil menjadikan dzurriyyahnya menjadi orang-orang yang bermanfaat, yang soleh dan solehah. Juga kita bisa melihat hasil perjuangan beliau dalam mendirikan majlis-majlis ta'alim dan pendidikan secara umum, sehingga kita sebagai santri bisa merasakan khidmat beliau. Nyuwun izin bismillahirrahmanirrahim bahwa beliau Simbah Kiai Haji Abdurrahman lahir dan dibesarkan di kampung Suburan Peranggit Demak ini pada tahun 1872 Masehi. Beliau putra dari Bapak Kasidin yang lazim dipanggil Kiai Haji Qasidil Haq. Selain guru ngaji, Mbah Kasidin juga berkebun dan menyewakan rumahnya untuk penginapan para pedagang yang datang dari luar kota. Dalam sejarah pendidikannya, ketika masih kecil, Simbah Abdurrahman dididik dan bimbing oleh abahnya sendiri. Kemudian menginjak dewasa, beliau nyantri atau belajar ilmu di pesantren Tayem Purwodadi, Jawa Tengah. Beliau juga pernah nyantri di sebuah pesantren yang berada di seberang Sungai Berantas, Kediri, Jawa Timur. Setelah pulang dari Jawa Timur, beliau berguru pada Simbah Kiai Haji Abu Mi'raj di Kampung Sapen, Penggaron, Genuk, Semarang. Sehingga akhirnya beliau diambil menantu dan dijodohkan dengan putrinya, yaitu Simbah Nyai Hajah Sofiyah Abu Mi'raj. Beliau sempat berguru pula pada Simbah Kiai Haji Soleh Darat, seorang ulama besar kenamaan dari Semarang, dan beliau juga pernah berguru pada Kiai Haji Ibrahim Brumbung Pranggen. Disinilah beliau Simbah Abdurrahman di mata Simbah Kiai Haji Ibrahim mulai kelihatan keistimewaannya, dan ceritakan pada suatu ketika Simbah Kiai Haji Ibrahim akan melaksanakan sholat berjamaah dengan para santrinya, termasuk Simbah Abdurrahman. Sebelum berjamaah, Simbah Kiai Haji Ibrahim berkata pada santri-santrinya bahwa ketika nanti apabila ada sesuatu hal, agar untuk tabah dalam menghadapinya dengan sabar dan tenang. Maka suatu saat nanti akan mempunyai putra yang berhasil menjadi orang yang soleh dan alim dan anak-anak yang bermanfaat. Pada suatu ketika Simbah Kiai Haji Ibrahim melaksanakan jamaah sholat maghrib bersama santri-santrinya, termasuk Simbah Abdurrahman. Ketika selesai sholat, tiba-tiba ada seekor ular datang dan menuju ke Simbah Abdurrahman sampai ular itu merambati beliau. Hal itu berlangsung sampai sholat selesai. Dan menjelang sholat jamaah Isya, Kiai Haji Ibrahim menuju ke mushola kembali untuk sholat Isya. Ternyata masih dijumpai Simbah Abdurrahman masih tetap berada di tempatnya dan melihat ular yang masih di sekitar Simbah Abdurrahman. Maka Simbah Abdurrahman
mengatakan bahwa kamu termasuk orang yang tahan ujian, sabar dan tabah. Dan menurut cerita yang lain dikatakan bahwa besok kamu akan memiliki putra yang soleh dan alim dan menjadi orang yang besar dan bermanfaat. Perkataan Simbah Kiai Haji Ibrahim yang mengandung doa itu terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana putra-putra Simbah Abdurrahman menjadi orang-orang yang alim, khususnya beliau Simbah Kiai Haji Muslih Abdurrahman, Kiai Haji Ahmad Mutahar, dan lain-lainnya yang ketokohan dan keulamaannya tidak diragukan lagi, bahkan terkenal sampai sekarang ini. Setelah kejadian itu, Simbah Kiai Haji Ibrahim berkenan membaiat syariat kepada beliau untuk menjadi khalifah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dalam mencari ma'isyah sehari-hari, Simbah Abdurrahman adalah sebagai seorang pedagang kain. Meskipun demikian, beliau sangat disiplin dalam beribadah. Sebagai contoh diceritakan bahwa ketika sudah banyak calon pembeli yang berdatangan, beliau belum datang dan berangkat ke dasaran sebelum menunaikan salat duha terlebih dahulu, sehingga para calon pembeli pun setia menunggu sampai beliau datang. Beliau sangat dicintai oleh para pelanggannya karena suka memberi kelonggaran kepada mereka yang mengambil barang dagangannya dulu dan membayar belakangan atau diangsur terlebih dahulu. Karena beliau juga mahir dalam bahasa Arab, sehingga pedagang-pedagang keturunan Arab yang tinggal di Semarang mempercayai dan membolehkan beliau membawa barang dagangannya terlebih dahulu. Beliau adalah pedagang yang luwes dalam setiap pergaulan. Saat beliau bergaul dengan kiai, tampak kekiaiannya. Bergaul dengan bangsawan, Kiai Abdurrahman tampak kebangsawanannya. Beliau bergaul dengan para pedagang, kelihatan sifat kesaudagarannya. Kecuali itu, beliau juga mempunyai sikap yang jujur dan ramah dalam setiap kesempatan. Di samping sebagai seorang pedagang, ketokohan Simbah Abdurrahman juga terkenal pada saat itu. Beliau juga sangat perhatian terhadap dunia pendidikan. Terbukti putra-putrinya dibimbing dan diarahkan belajar di pondok pesantren. Konsekuensi dari ilmu adalah amal. Demikian pula dengan beliau sebagai ilmuwan yang berdedikasi tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab. Beliau senantiasa mengamalkan ilmu-ilmu yang beliau kuasai demi pengabdian kepada Allah dan Rasul-Nya, agama juga kepada nusa dan bangsanya. Sehubungan dengan hal di atas itulah, maka tindak tanduk beliau sehari-hari selalu dalam rangka melayani dan memimpin masyarakat, santri dan keluarganya demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Simbah Kiai Haji Abdurrahman beristri 2 kali, tapi tidak dipoligami. Istri pertama Ibu Nyai Suripah, ini ipar dari Kiai Haji Ibrahim Brumbung Pranggen, dan dikaruniai 4 putra. Namun semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu masih kecil, yakni setelah ibunya Nyai Suripah menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkenan menikah lagi dengan Hajah Sofia, nama kecil Fatimah, binti Kiai Haji Abu Mi'raj bin Kiai Samsuddin Penggaron Genuk Semarang, dan dikaruniai 11 putra putri. Antara lain yang pertama adalah Hafsah, lahir di kapal dalam perjalanan menuju ke Tanah Suci dan meninggal di Jakarta dalam perjalanan ke tanah air. Yang kedua, beliau Kiai Haji Utsman yang wafat pada tahun 1967. Yang ketiga, Basyirah
meninggal sewaktu masih kecil. Yang keempat, putra beliau adalah Kiai Haji Musleh yang wafat tahun 1981. Putra yang kelima adalah Kiai Haji Muroti yang wafat pada tahun 1980. Yang keenam, Rohmah meninggal sewaktu kecil. Yang ketujuh, Kiai Haji Fathan wafat tahun 1945. Putra beliau yang nomor 8 adalah Kiai Haji Ahmad Muntohar yang meninggal pada tahun 2005. Kemudian yang nomor 9, Hajah Rohmah Muniri, beliau meninggal tahun 1988. Yang nomor 10, Fakih, meninggal sewaktu kecil. Dan yang nomor 11 atau yang terakhir, Tasbihah Mukri yang meninggal pada tahun 2016. Tiada jalan yang tak terujung, demikian pula halnya Simbah Kiai Haji Abdurrahman. Setelah menekuni jalan hidupnya demi pengabdian dan penyebaran syariat Islam, dan setelah mengecap pahit getirnya kehidupan, mulai dari seorang santri menjadi orang tua, sampai menjadi pemimpin masyarakat, patutlah mendapatkan tempat yang terbaik dan dalam penghargaan. Setelah membuktikan pengabdiannya pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, beliau Simbah Kiai Haji Abdurrahman menghadap Ilahi pada tanggal 12 Dzulhijjah tahun 1360 Hijrah, bertepatan dengan tahun 1941 dalam usia 70 tahun. Semoga segala amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian secara singkat amanati, kurang lebihnya mohon maaf. Akhul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Semoga kita dapat meneladani dan mengambil hikmah dari